Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya, pastilah kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Namun saudara, pengetahuan akan kedaulatan Tuhan tidak berarti orang itu memang mengenal makna kedaulatan Tuhan. Tapi justru saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita baru mengerti apa artinya Tuhan berdaulat itu. Yaitu Tuhan yang berdaulat itu adalah Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan orang percaya merupakan cara Tuhan di dalam Ia membentuk dan memimpin kita untuk masuk ke dalam rencananya yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Saudara, hal ini bukan sebuah teori atau pikiran manusia mengenai Tuhan itu. Tetapi saudara, hal ini kita bisa dapatkan di dalam kisah yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama dengan tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama maupun bangsa Israel. Ataupun di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana mereka melewati semuanya itu, dan itu ada di dalam kontrol Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita baru bisa mengenal Tuhan itu seperti apa. Saudara, Tuhan itu tidak didefinisikan 1, 2, 3, melainkan dikisahkan dalam Alkitab di dalam kehidupan bersama-sama dengan umat Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, sampai hari ini, Tuhan tetap bekerja. Dan ketika kita membaca firman, kita bisa peka akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul, pasal 17, ayat 1 sampai dengan 15. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan pemberitaan Injil melalui perjalanan yang tidak mudah, bahkan berkelok-kelok. Maksudnya, tidak dapat diprediksi oleh Rasul Paulus maupun Silas. Meskipun mereka punya rencana, namun mereka tidak dapat memprediksi bagaimanakah perjalanan Injil itu terjadi. Namun saudara, berkelok-kelok tidak berarti perjalanan Injil itu buntu. Tetapi perjalanan pemberitaan Injil terus berjalan. Saudara, demikian juga hari ini. Perjalanan pemberitaan Injil tidak melalui jalan yang mudah. Tapi tidak berarti seluruh pintu tertutup. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, halangan di dalam memberitakan Injil justru menjadikan Injil semakin tersebar lebih luas. Saudara, firman Tuhan berkata begini di ayat 1, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian ayat 10 dikatakan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Saudara, Rasul Paulus dan Silas menjejakkan kaki di bumi Eropa, pertama-tama masuk ke kota Filipi. Namun justru masuk di sana, Rasul Paulus tidak mengalami masa-masa yang mudah, bahkan masa-masa yang sulit. Yang pada akhirnya dia harus keluar dari kota Filipi. Dan saudara, inilah yang dibaca di dalam kisah itu, yaitu dia menuju ke kota Tesalonika. Setiba di Tesalonika, mereka pun memberitakan Injil dan mereka pun tidak mendapatkan ketenangan di sana meskipun cukup lama dia ada di sana. Sehingga akhirnya Rasul Paulus dan Silas harus berangkat keluar dari Tesalonika. Dan mereka sampai ke Berea. Dan saudara, kalau saudara membaca lanjutannya, mereka pun tidak lama di kota Berea. Mereka harus keluar dari kota Berea dan mereka dihantar sampai ke kota Athena. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah halangan demi halangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Silas di dalam mereka memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, apakah dengan itu maka Injil semakin tertutup, tidak dapat diberitakan? Ketika kita baca bagian ini, tidak juga. Justru halangan itu membuat Injil semakin lebih cepat tersebar ke pelbagai tempat. Hal ini memaksa Rasul Paulus dan Silas harus keluar dari kota Tesalonika, tidak berlama-lama di sana. Dia tiba di Berea, memberitakan Injil dengan baik dan orang Yahudi sana lebih baik. Tetapi ada hal-hal yang tidak baik datang, di mana orang Yahudi datang ke Berea dari Tesalonika. Akhirnya mereka keluar dari Berea, tidak berlama-lama di sana. Akhirnya Paulus sampai di Athena. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi memaksa Rasul Paulus dan Silas keluar dari sebuah kota. Tetapi itu tidak memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengontrol segala sesuatu. Justru ketika kita baca dalam kitab suci, kita melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan memimpin perjalanan itu. Tuhan bisa memakai situasi dan kondisi halangan supaya Injil semakin tersebar luas. Saudara, hari ini situasi tidak jauh berbeda dengan masa Rasul Paulus dan Silas. Saudara, ada pelbagai tempat, berbagai kota, pelbagai desa, berbagai wilayah yang menghalangi untuk Injil, agar Injil tidak diberitakan di sana. Tetapi saudara, satu hal yang kita lihat, semakin Injil dihambat saudara, tetapi Injil itu terus merambat, makin meluas ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Saudara, di situ kita melihat tangan Tuhan yang ajaib itu. Sebagaimana Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara, ketika kita mendengar kata Tuhan menyertai, kita ingat bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Saudara, apakah mereka tidak menghadapi kesulitan? Menghadapi kesulitan, tapi kesulitan itu tidak mengindikasikan bahwa mereka batal akan memasuki tanah perjanjian. Tuhan yang menjanji, Tuhan
yang menepati. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya menghadapi kesulitan dalam memberitakan Injil, saudara lalui semua itu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang meluaskan Injil diberitakan ke berbagai tempat. Yang kedua, saudara, pemberitaan karya Kristus di atas kayu salib didasarkan kepada apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Karena memang telah dinubuatkan. Tetapi dasar itu menjadi sebuah realita. Karena Kristus yang mati di kayu salib adalah sebuah kenyataan sejarah. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri kepada Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ayat 11 dan 12. Orang-orang Yahudi kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, dari kisah ini kita melihat bagaimana respons orang-orang yang mendengar. Dan banyak di antara orang Yahudi dan orang Yunani yang takut akan Tuhan, mereka jadi percaya. Saudara, apakah yang diuraikan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menguraikan kitab suci perjanjian lama mengenai nubuatan mengenai Mesias. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan dia akan bangkit. Tapi saudara-saudara, mengapa orang-orang ini bisa percaya? Saudara, karena mereka tahu bahwa Yesus Kristus memang dia telah mati di atas kayu salib. Dan dia telah bangkit, kubur itu kosong. Dan penampakan dia diceritakan semua orang. Dan orang tahu itu semua, saudara. Sehingga saudara, ketika diuraikan dari perjanjian lama oleh Rasul Paulus, mereka baru mengerti apakah misi pada Kristus. Siapakah Kristus? Karena firman Tuhan yang mengatakan. Saudara, di sini kita belajar satu hal. Bahwa jikalau Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh mati di kayu salib dan tidak sungguh-sungguh bangkit, betapapun bagusnya Rasul Paulus menguraikan perjanjian lama, maka orang-orang itu tetap tidak bisa percaya. Karena realitasnya tidak ada. Tetapi saudara, karena realitasnya sudah ada dan mereka tahu semuanya itu, dan itu di dalam sejarah memang ada. Karena kisah para rasul ditulis belum terlalu lama dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan diri Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Sehingga saudara, orang-orang itu masih orang-orang yang dalam satu sejarah dengan peristiwa itu. Sehingga mereka tahu, hanya mereka tidak memahami. Di situ saudara, Rasul Paulus menguraikan perjanjian lama. Barulah mereka mengerti siapakah Yesus Kristus. Dia adalah Mesias itu. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia datang untuk mati, menanggung dosa umat manusia. Dan dia bangkit untuk memberikan hidup kepada yang percaya kepadanya. Hidup itu hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini ada banyak isu-isu yang kita dengar mengenai historisitas, mengenai Yesus Kristus dan karyanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu sudah terjawab. Karena Alkitab mencatat bagaimana mungkin orang-orang sejaman itu bisa percaya akan berita perjanjian lama tentang Yesus. Jikalau Yesus bukan Yesus yang historis, bukan Yesus yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa historis tidak dapat dipahami tanpa penyataan dari firman Allah. Tetapi penguraian firman Allah tanpa kenyataan historis, itu pun sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Tetapi saudara, ketika kita bicara tentang Yesus Kristus, dia ada dalam sejarah yang real tentang kematiannya dan kebangkitannya. Tetapi diuraikan dengan jelas dalam perjanjian lama. Sehingga saudara, sayang sekali jikalau ada orang yang tetap mengeraskan hati melihat fakta kebenaran seperti itu. Karena jikalau orang itu keras hati,
maka dia tetap berada di bawah murka Allah. Tetapi barang siapa yang percaya, dia mengalami kasih karunia Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan Tuhan, mendapatkan hidup berkelimpahan, hidup kekal itu, dan hidup di dalam sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang menetapkan firman hati kami, sehingga ketika kami membaca ini, kami yakin apa yang dikatakan Engkau adalah benar. Baik secara sejarah, baik secara nubuatan, dan kami tahu Alkitab adalah firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Biar Injil yang begitu sulit untuk diberitakan, tapi kami melihat tangan Tuhan yang akan memimpin, sehingga lebih luas orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.